وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan majlis yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada di kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk kepada pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ummul mu'minin ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata. Ada satu pasukan besar memerangi Ka'bah atau ingin memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, dan ketika pasukan besar tersebut telah berada di tempat yang luas dan lapang sebelum mereka menyerang Ka'bah al-Musyarrafah, minal ardi, dari bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan yang pertama dan terakhir yang ada dari pasukan besar tersebut yang ingin menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Qalat, kemudian berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana ditenggelamkan atau kenapa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan terakhir dari pasukan atau tentara tersebut. Wa fihim aswaquhum, sedangkan mungkin di tengah-tengah tentara tersebut atau di sekitar pasukan besar tersebut ada orang-orang pasar atau ada orang-orang yang tidak ikut memerangi atau tidak memiliki keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, artinya tidak ikut dengan pasukan tersebut. Wa man laysa minhum, dan juga bahkan tidak ada atau ada dari mereka yang bukan termasuk golongan orang-orang yang ingin menyerang Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Rasulullah SAW bersabda, beliau menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tetap mereka ditenggelamkan yang pertama dan terakhir, artinya semuanya ditenggelamkan yang berada di tempat tersebut. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari, ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Hadis yang mulia ini
hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Abdillah, beliau diberikan kunyah Ummu Abdillah, padahal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki putra atau putri dari Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, memiliki kunyah seperti Abu Abdillah atau Ummu Abdillah kalau dia perempuan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang itu tidak memiliki anak, walaupun orang itu tidak memiliki keturunan, disunnahkan mereka untuk memiliki kunyah. Oleh karena itu di dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair?" Wahai Aba Umair, artinya dia diberikan kunyah Aba Umair padahal dia masih kecil. Madza fa'ala an-Nughair? Apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk berkunyah bagi orang-orang yang beriman, seperti juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, tasammu bismi wa la takannu bikunyati. Bernamalah kalian dengan namaku, artinya seperti nama beliau. Beliau bolehkan untuk memiliki nama atau seseorang memiliki nama seperti nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Muhammad. Tapi kita orang-orang beriman dilarang berkunyah seperti kunyah Rasulullah SAW, yaitu kunyah Abul Qasim. Pemirsa yang saya muliakan, Rasulullah SAW bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bata." Ada satu pasukan besar ingin memerangi Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika pasukan besar ini telah berada di tempat yang luas, yang lapang, minal ard, dari bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dia akan ditenggelamkan atau dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi yang pertama dan terakhir dari pasukan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membela Baitullah atau Ka'bah al-Musharrafah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dia Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, dan dia yang akan melindunginya. Oleh karena itu ketika Abraha dahulu ingin memerangi Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil menghancurkan pasukan Abraha. Dan hadis ini, kata para ulama, seperti juga disebutkan dalam riwayat Muslim yang lainnya, adalah berkenaan dengan akhir zaman, ketika sekelompok pasukan besar atau pasukan besar ingin menghancurkan Ka'bah setelah dibaiatnya Al-Mahdi di akhir zaman, karena mereka tidak setuju dengan kepemimpinan Al-Mahdi dan ingin menghancurkan Ka'bah, seperti disebutkan oleh sebagian riwayat tentang hal tersebut. Tapi yang menjadi poin masalah kita, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membela agamanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bah yang mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana mungkin ditenggelamkan yang pertama dan yang terakhir dari orang-orang yang berada di tempat lapang tersebut,
wa fihim aswaquhum, sementara di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar, orang-orang yang ikut di sana dan bukan bagian dari pasukan tersebut. Bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan pasukan besar tersebut dan tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ini isyarat besar bahwasanya kalau ada orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kezaliman, ingin menghancurkan kebaikan, ingin memerangi kebaikan, maka hendaklah kita menjauh dari orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang melakukan keburukan tersebut. Karena kalau kita ikut nimbrung atau bersama dengan orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat keburukan, boleh jadi kita yang berada di sekitar tersebut akan ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Wattaqu fitnah, takutlah kalian kepada fitnah, kepada ujian, kepada musibah atau kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim secara khusus. Artinya kalau di suatu tempat, di suatu kampung terjadi kerusakan, terjadi maksiat secara terang-terangan, lalu kemudian orang-orang yang berada di kampung tersebut, walaupun dia tidak melakukan kezaliman, walaupun dia tidak melakukan maksiat, tetapi membiarkan kezaliman dan maksiat tersebut, maka itu bisa menjadi sebab besar orang-orang yang di kampung atau negeri itu dihancurkan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Artinya orang-orang yang saleh dan orang-orang yang tidak saleh semuanya akan terkena dengan azab tersebut. Bahkan boleh jadi kalau orang itu membiarkan kemungkaran dan maksiat tersebut merajalela tanpa ada pengingkaran, baik itu dengan tangan kalau dia mampu, atau kalau dengan lisan kalau dia tidak mampu dengan tangan, atau minimal dengan hati dia ingkari kemungkaran yang ada tersebut, lalu dia mampu mengingkarinya dan dia tidak melakukan pengingkaran, maka orang-orang yang membiarkan kemungkaran tersebut walaupun dia tidak mengikuti atau melakukan kemungkaran tersebut, dia akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, bahkan boleh jadi akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dilaknatnya Banu Israel dahulu karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Dzalika bima asaw, hal itu karena mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Apa bentuk maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari satu sama lain kemungkaran yang mereka lakukan. Walaupun sebagian yang melakukan kemungkaran dan sebagian lain tidak melakukan kemungkaran, tapi yang tidak melakukan kemungkaran ini membiarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat mungkar tersebut, padahal mereka mampu mengingkarinya, baik itu dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati, lalu mereka tidak mengingkarinya, maka mereka akan kena dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran kemudian barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Artinya dengan tangannya, kalau dia mampu merubahnya, baik itu dia memiliki kekuasaan atau dia memiliki kekuatan, dan pengingkaran atau kemungkaran tersebut dia bisa hilang dari tengah-tengah kaum muslimin, maka dia wajib lakukan. Kalau tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan, maka dia lakukan dengan lisan, dengan menasihati orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan cara yang baik, atau mengingkari orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan mengingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala agar mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka minimal dia mengingkari dengan hatinya, dan mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Artinya dalam kehidupan ini pasti ada ujian Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kemungkaran. Di zaman Rasulullah SAW ada kemungkaran, ada maksiat yang terjadi, tetapi mereka Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau melakukan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang muncul di tengah-tengah mereka. Akan tetapi kalau lemah ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran tersebut, atau orang-orang membiarkan, orang-orang saleh membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, boleh jadi itu menjadi sebab azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada suatu negeri karena sebab perbuatan mereka. Oleh karena itu, kalau kemungkaran itu terjadi, maka setiap kita orang-orang yang beriman harus berusaha untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau dia penguasa, maka dia ingkari dengan kekuasaan dan kekuatan kekuasaannya. Kalau dia para dai, orang-orang yang memiliki lisan, yang menyampaikan kebenaran dan mengetahui hal-hal yang mungkar, maka kewajiban mereka untuk mengingkari kemungkaran yang ada itu dengan lisannya, dengan ilmu, dengan penjelasan, dan tidak membiarkan kemungkaran tersebut. Yang penting misalnya dia tidak melakukan kemungkaran tersebut, boleh jadi diamnya orang-orang yang memiliki ilmu atau yang memiliki pengetahuan tentang syariat, tentang kemungkaran, lalu kemudian dia tidak mengingkarinya, bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan murka dan menurunkan azab secara umum. Sedangkan orang-orang yang mampu mengingkari hanya dengan hatinya, karena dia tidak memiliki ilmu atau karena dia takut untuk menyampaikan pengingkaran tersebut dengan lisan, karena dia lemah dan tidak memiliki kekuatan, maka paling tidak dia mengingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Oleh karena itu, amar ma'ruf dan nahi munkar harus ditegakkan, dan itu adalah merupakan ciri kebaikan umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Bagaimana umat ini menjadi umat yang terbaik? Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini dipenuhi dan diwujudkan oleh seorang mukmin atau kaum mukminin dalam kehidupan mereka, menegakkan amar ma'ruf, menjauhkan dari segala bentuk kemungkaran, mengingkari kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi umat yang terbaik, menjadi umat rahmatan lil alamin, yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan umat dari segala bentuk keburukan dan kerusakan. Oleh karena itu, kalau terjadi kemungkaran di suatu tempat, minimal kita mengingkari dengan hati.
Kalau kita mampu dengan lisan, maka wajib kita mengingkari dengan lisan. Kalau kita mengingkari atau mampu mengingkari dengan tangan atau kekuasaan, maka wajib kita mengingkari dengan kekuasaan dan kekuatan sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Kemudian beliau mengatakan, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana mungkin ditenggelamkan secara keseluruhan yang pertama dan terakhir dari mereka, dari pasukan tersebut, sedangkan ada orang-orang pasar di sekeliling mereka, bahkan ada orang yang tidak ikut sama sekali dengan pasukan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Allah tetap akan menenggelamkan mereka yang pertama dan terakhir dari pasukan tersebut dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian kelak mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Artinya di dunia ini mereka kena dengan resiko azab tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada bencana, kepada musibah, kepada azab yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus, tapi dia bisa menimpa secara umum, baik itu orang yang zalim atau yang tidak zalim, manakala mereka berada di satu tempat bersamaan dengan mereka, lalu mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, atau mereka menjauh atau tidak mereka menjauh dari kezaliman tersebut, menghindarkan diri dari orang-orang yang zalim, boleh jadi dia akan kena azab secara umum dengan sebab kezaliman orang-orang yang zalim tersebut. Nah, kalau mereka lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengingkaran, atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim dan tidak bisa menjauhkan kezaliman tersebut, maka kalau mereka kena dengan azab tersebut, resiko mereka dekat dengan kezaliman, kemungkaran yang ada dan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Tetapi kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Orang-orang yang memang berniat untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki niat untuk hal tersebut, tetapi karena berada di sekitar orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut, lalu mereka kena dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke dalam bumi bersama orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, kelak di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Disinilah pentingnya orang untuk selalu berniat dalam kebaikan. Walaupun kita tidak bisa mengingkari kemungkaran, minimal kita ingkari dengan hati kita. Minimal kita membenci apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat mungkar, dan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah terhadap kemungkaran-kemungkaran yang kita terlanjur jatuh ke dalamnya, dan kita berlepas diri dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat mungkar tersebut. Kemudian juga hal penting yang perlu diperhatikan, dan ini berkaitan dengan bab niat ini, bahwasanya masing-masing orang kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini teruslah kita untuk menjaga hati kita dengan niat yang baik, bercita-cita selalu dengan kebaikan, berniat selalu untuk melakukan kebaikan, mencita-citakan diri untuk melakukan kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap orang yang menginginkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia niatkan, walaupun dia tidak bisa mewujudkan niat yang baik tersebut dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya niat itu lebih utama dibandingkan dengan amal itu sendiri. Ya. Oleh karena itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, dan ini kita sebut pada majlis sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging yang dikorbankan atau daging dari yang dikorbankan, kemudian darah daripada korban itu sendiri, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Dan para ulama mengatakan at-taqwa di sini adalah an-niyah as-salihah, yaitu niat yang baik. Jadi niat yang baik menjadikan orang mendapatkan pahala seperti orang-orang yang beramal mewujudkan kebaikan itu, walaupun dia tidak mampu untuk melakukan dan mengamalkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, tidak ada ruginya bahkan keberuntungan bagi orang manakala dia mencita-citakan dirinya untuk menuntut ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu, atau dia bercita-cita untuk membangun masjid, atau dia bercita-cita untuk membangun tempat-tempat fasilitas ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimanfaatkan untuk syiar ilmu, atau membangun pondok pesantren, atau dia bercita-cita atau berniat untuk mengasuh anak yatim, atau memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, manakala dia kelak dimudahkan oleh Allah bercita-cita dengan semua ketaatan dan kebaikan itu, manakala tidak dia bisa wujudkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi orang-orang yang bercita-cita melakukan sesuatu kebaikan, lalu dia tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sempurna seperti orang-orang yang telah melakukan kebaikan tersebut. Kemudian hadis ini juga memiliki beberapa faedah, di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan pasti membela kebajikan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala pasti membela Ka'bahnya yang mulia dari orang-orang yang zalim yang ingin menghancurkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada orang yang mampu untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman wajib mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti memenangkan mereka kalau mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jikalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian, dan Allah pasti menetapkan kaki-kaki kalian. Oleh karena itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kita, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian tentang hadis ini merupakan isyarat yang besar agar kita berusaha, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang di atas kebaikan, selalu untuk bersama dengan orang-orang yang di atas kebaikan. Jangan kita bersama orang-orang yang zalim, jangan kita bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi kita itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertimpa dengan azab Allah Subhanahu wa taala manakala wal iyadzubillah kita bersama dengan orang-orang yang zalim atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini kaitannya dengan bab niat, bahwasanya semua orang kelak di akhirat manakala dia diazab dengan azab secara umum, maka mereka kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Seperti misalnya yang terjadi musibah dan bencana dan ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpa saudara-saudara kita, baik itu dengan bencana gempa, banjir dan yang lainnya. Itu semua tentu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, itu ujian Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman.
seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sesuatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Orang-orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Itu kalau orang di atas kebaikan, kalau dia melakukan apa-apa yang diridhai oleh Allah. Kalau dia diuji dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit atau yang lainnya, maka itu menunjukkan kecintaan Allah kepada dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa mereka dan Allah ingin mengangkat derajat mereka dengan sebab ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada mereka. Sebaliknya, kalau musibah, bencana, gempa, banjir atau yang semisal dengannya dari bencana dan musibah yang ada menimpa suatu kaum, menimpa suatu negeri, disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan, karena mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari salat 5 waktu dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, atau karena maksiat yang dia lakukan atau yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat, maka sungguh itu adalah merupakan azab Allah dan teguran Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan terhadap nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya, kalau kaum tersebut kufur kepada Allah dengan berbuat maksiat, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang suatu negeri seperti disebutkan di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah yang dulunya dia aman, tentram, tenang, rezekinya datang dari segala penjuru karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka bertakwa kepada Allah. Tetapi manakala datang semua ketenangan, ketentraman, kedamaian, bahkan rezekinya, Allah gambarkan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Bahkan rezeki Allah datangkan dari segala penjuru. Akan tetapi penduduk negeri ini, penduduk kampung ini, fakafarat bi an'amillah, dia justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bersyukur, bukannya semakin beribadah kepada Allah, semakin dibukakan harta, rezeki, kekayaan oleh Allah, dipergunakan harta dan rezekinya untuk maksiat kepada Allah, untuk menentang Allah, bahkan sebagian memperlihatkan secara terang-terangan maksiat di hadapan orang banyak, bahkan bangga dengan kemungkaran yang mereka lakukan. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Maka Allah timpakan kepada mereka yaitu kelaparan dan juga rasa takut karena sebab perbuatan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang justru mereka sombong, menentang Allah Subhanahu wa taala, menista agama Allah Subhanahu wa taala, dengan beraninya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka ini adalah orang-orang yang sombong, yang pantas kalau mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun,
Maha Pemaaf, mengampuni dosa-dosa hambanya kalau mereka berdosa. Akan tetapi orang kalau dia terang-terangan menampakkan kemungkaran yang dia lakukan, kemaksiatan yang lakukan, berbangga-bangga dengan maksiat yang lakukan, bahkan dia ceritakan maksiat dan kemungkaran yang dilakukan, bahkan mereka mengajak orang-orang untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, mereka ini adalah orang-orang yang mujahirun, orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan mengingkari dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku akan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Orang-orang yang tidak punya rasa malu lagi untuk melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang banyak, bahkan bangga menceritakannya, bahkan bangga memamerkannya. Orang-orang seperti ini sangat pantas untuk mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Bahkan boleh jadi sangat pantas wal iyadzu billah kalau mereka tidak mau menerima hidayah untuk mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga keluarga kita dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang justru menentang Allah Subhanahu wa taala dan dengan sombong mengingkari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang mulia, hadis selanjutnya, hadis yang ketiga, hadis Ummul Mukminin Aisyah ta'ala anha. Beliau Imam Nawawi mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Ba'dal fathi, ba'da fathi Makkah, tidak ada lagi syariat hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Karena hijrah itu asalnya adalah berpindahnya orang-orang beriman dari negeri kufur kepada negeri kaum muslimin atau negeri Islam. Maka setelah ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada lagi syariat hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam, negeri kaum muslimin. Dan di sini juga ada faedah besar tentang hadis ini, yaitu bisyarah, kabar gembira yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, seperti disebutkan oleh para ulama bahwasanya Makkah setelah ditaklukkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, setelah ditaklukkan dia akan tetap sebagai negeri Islam dan negeri kaum muslimin. Dan itu didasarkan kepada hadis yang mulia ini, karena tidak akan ada hijrah dari Makkah ke kota Madinah atau yang lainnya, karena Makkah akan tetap menjadi negeri Islam dan negeri kaum muslimin. Karena hijrah disyariatkan dari negeri kufur kepada negeri kaum muslimin. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, walakin jihadun wa niyyatun, akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Artinya pahala jihad dan pahala niat. Jihad, baik itu jihad melawan hawa nafsu, jihadun nafs, atau jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, melawan godaannya, atau jihad dalam artian jihadul qital, yaitu berperang yang dipimpin oleh pemimpin muslim di dalam pemerintahan kaum muslimin manakala tegak jihad tersebut sesuai dengan aturan dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk terus berniat, bercita-cita untuk berjihad di jalan Allah.
Dan jihad itu harus dengan pemimpin. Jihad itu syariatnya dengan pemimpin, dengan penguasa yang memiliki negeri, yang memiliki wilayah, memiliki penduduk, pemimpin muslim. Mereka lah yang menegakkan syariat jihad manakala diperlukan sesuai dengan pandangan pemimpin dan juga orang-orang yang bersama mereka dari pembantu-pembantu pemimpin tersebut. Dan jihad itu tetap sampai hari kiamat manakala dia datang syarat-syaratnya atau ada syarat-syaratnya atau datang sebab-sebabnya. Dan orang-orang beriman mereka harus tetap berazam untuk suatu saat berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab itu mereka akan dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang tidak pernah berperang atau berjihad di jalan Allah dan tidak pernah mencita-citakan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, maka dia akan mati di atas satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Tentu jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad yang sesuai dengan syariat, bukan jihad orang-orang yang misalnya melakukan pengubuman di tengah-tengah kaum muslimin atau di wilayah kaum muslimin atau di negeri kaum muslimin seperti negeri kita ini, atau orang-orang yang mengaku berjihad kemudian melakukan ghadar, ya, merusak perjanjian dan membunuh orang-orang non-muslim yang mereka tidak ada dosa, tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan mereka, maka itu dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang membunuh orang-orang non-muslim yang mereka ada perjanjian dengan kaum muslimin, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Orang-orang yang memerangi atau membunuh non-muslim yang mu'ahid, orang-orang yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, orang yang membunuh ini dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman yang besar. Oleh karena itu di dalam Islam ada syariat jihad, dan jihad disyariatkan di dalam Islam untuk memberangus kezaliman, untuk menghilangkan penindasan, untuk membela Islam dan membela kaum muslimin, kehormatan mereka. Jihad disyariatkan dengan adab-adab yang sangat mulia. Di dalam Islam atau di dalam jihad Islam, orang-orang beriman dilarang menghancurkan tempat-tempat ibadah non-muslim. Orang-orang Islam, pasukan kaum muslimin dilarang menebang pohon-pohon, dilarang mereka merampas harta kecuali dia ghanimah. Tidak boleh kaum muslimin membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua yang tidak ikut berperang. Tidak boleh kalau mereka membunuh di dalam peperangan bahkan untuk mencincang atau melakukan muslah. Jadi ada adab dan ketentuan-ketentuan di dalam jihad, dan jihad itu harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang itu berjihad untuk menampakkan dirinya bahwa dia kuat. Tidak boleh orang berjihad itu dengan maksud supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan berjasa, supaya dikatakan dia jagoan. Tidak. Jihad itu tidak ada niatnya kecuali untuk meninggikan kalimat Allah. Oleh karena itu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu syaja'atan, ayyuha fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, ada seseorang laki-laki yang berjihad karena semata fanatik atau membela golongannya, artinya membela kaumnya atau yang lainnya, atau seseorang laki-laki dia berjihad hanya karena ingin menampakkan bahwa dia pemberani. Mana dia jihad yang dia maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengatakan,
man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad dengan maksud tingginya agama Allah, tingginya kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tingginya kalimat tauhid, agar kalimat tauhid tinggi dan dia tegak, maka dia berarti berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan atau 3 orang yang mereka beramal dengan amalan-amalan yang terbaik, tetapi karena rusaknya niat, karena tidak lurusnya niat, karena niat mereka bukan karena Allah, mereka menjadi orang yang pertama kali dibakarkan neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda, awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. Yang pertama kali dibakarkan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 orang, 3 golongan. Yang pertama adalah al-qari awil alim, yaitu orang yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan ilmu syar'i. Kemudian yang kedua adalah orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa mereka menjadi orang yang pertama kali dibakarkan ke dalam api neraka? Karena mereka mengajarkan ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan ilmu supaya dikatakan alim. Kemudian mereka berinfak atau bersedekah supaya dikatakan dermawan, dan mereka berjihad supaya dikatakan mereka itu adalah orang yang pemberani. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki amal-amal yang mulia, tetapi mereka justru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena rusaknya niat mereka. Li fasadi nawayahum, karena rusaknya niat mereka, karena mereka tidak ikhlas di dalam beramal, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam berinfak, di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi ketika menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama adalah yang berkaitan dengan niat, supaya kita semua para penuntut ilmu, orang-orang yang beriman, orang yang mengajarkan ilmu, siapapun kita dari orang-orang yang beriman, apapun yang Allah mudahkan dari ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan, hendaklah kita berusaha menjaga dan meluruskan niat agar kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dimaksudkan dengannya pandangan manusia, pujian manusia. Kalaupun ada orang-orang yang memuji kebaikan seorang mukmin karena kebaikan yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan, maka itu tidak akan memiliki pengaruh kepada perbuatan yang dia lakukan. Bahkan itu menunjukkan yakni busyra ajilah, yaitu sesuatu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang beriman yang memuji kebaikan orang-orang yang beriman, mereka adalah syuhadaullahi fil ard, orang-orang yang akan menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kemudian beliau mengatakan, wa idzastumfirtum fanfiru, dan jikalau kalian diminta untuk berangkat berperang, fanfiru, maka kalian berangkatlah berperang. Potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya jihad itu harus memiliki pemimpin. Tidak bisa orang jihad itu pribadi-pribadi. Tidak bisa orang mengatakan saya ingin membela kaum muslimin di suatu negeri, kemudian dia berangkat sendiri-sendiri tanpa pemimpin. Wa idzastumfirtum fanfiru, kalau kalian diminta berangkat berperang, artinya ada pemimpin yang mengomandoi jihad dan peperangan tersebut. Merekalah yang menegakkan syariat jihad dan memerintahkan kaum muslimin untuk berperang. Dan kalau orang istinfar atau diminta untuk segera berperang atau bergerak untuk berperang dan berjihad jalan Allah oleh seorang pemimpin, maka ini fardu ain bagi orang-orang laki-laki yang memiliki kemampuan, yang tidak memiliki cacat,
yang memiliki kemampuan untuk berperang untuk segera berperang. Jadi fardu ain bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berperang bagi laki-laki, karena jihad itu disyariatkan dan diwajibkan bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Kalau mereka tidak memiliki cacat, tidak memiliki uzur, manakala dikomandoi atau dikumandangkan jihad oleh pemimpin, oleh penguasa, baik dia itu raja, baik dia itu presiden, baik dia amir atau yang lainnya yang memimpin kaum muslimin, manakala diajak untuk berperang karena kaum muslimin akan menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kaum muslimin yang mereka memiliki kemampuan dan tidak memiliki udzur untuk tidak berperang untuk segera menyambut kumandang jihad, ajakan jihad yang dikomandangkan oleh pemimpin kaum muslimin. Dan itu termasuk jihad dalam artian hukum fardu ain. Termasuk juga fardu ain jihad manakala negeri-negeri kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Manakala negeri-negeri kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir, maka fardu ain setiap kaum muslim membela negeri mereka, membela kehormatan kaum muslimin kalau mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Tetapi kalau itu jihad yang tidak ada atau dia tidak fardu ain tetapi dia fardu kifayah, maka seorang yang ingin berjihad dia harus meminta izin kepada penguasa, kedua dia juga harus meminta izin kepada kedua orang tuanya kalau keduanya masih ada. Ya, oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya jihad itu ada fiqhnya, ada aturannya. Ya, tidak bisa orang begitu dia ingin berjihad di suatu tempat kemudian dia berangkat berjihad meninggalkan kedua orang tuanya. Oleh karena itu ketika datang dua orang dari negeri Yaman hijrah ke Rasulullah SAW dan berbaiat kepada Rasulullah SAW dan ingin berjihad kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, apakah kalian memiliki kedua orang tua atau salah satu orang dari mereka masih ada? Kemudian dia mengatakan, iya, kami masih memiliki orang tua. Rasulullah SAW mengatakan, فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ, maka hendaklah engkau berjihad pada keduanya. Artinya berbakti kepada kedua orang tua, bersungguh-sungguh berjihad di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Manakala seseorang masih memiliki orang tua dan kewajiban jihad itu bukan fardu ain, maka harus dengan izin kedua orang tua. Tidak boleh orang meninggalkan orang tua apalagi menentang orang tua walaupun syariat jihad itu tegak. Dan ini hal-hal yang patut menjadi perhatian kita, sehingga orang kalau dia mendengar keutamaan-keutamaan jihad, pahala orang-orang yang berjihad, tidak cukup hanya dia mengetahui keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala jihad tersebut, tapi juga dia harus tahu fiqhul jihad, bagaimana fikihnya, bagaimana syariatnya, bagaimana hukumnya. Ya, tidak seperti sebagian orang yang menganggap jihad itu adalah justru melakukan pengeboman di tengah-tengah kaum muslimin atau melakukan ghadar terhadap non-muslim, menghancurkan fasilitas ibadah orang-orang non-muslim. Maka itu bukan jihad, bukan jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dan sabda Rasulullah, wa idza stunfirtum fanfiru, jikalau kalian diminta untuk berangkat berperang, dikumandangkan perang oleh pemimpin, maka hendaklah kalian berangkat berperang. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu harus ada pemimpin, harus ada yang mengomandoi, ada pemimpin yang mengajak kepada jihad itu sendiri. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan tentang pentingnya ikhlas di dalam. Rasulullah SAW sampai menggandengkan antara niat dan jihad. Karena kalau orang berjihad, bagaimanapun semangatnya dia berjihad, tapi dia berjihad bukan karena Allah,
maka itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, ada orang yang berjihad bersama Rasulullah SAW, bersemangat berjihad bersama Rasulullah SAW, tetapi kemudian karena dia memiliki banyak luka, karena dia diserang, karena dia dilukai oleh orang-orang non-muslim ketika berperang tersebut, lalu dia tidak sabar dengan luka-luka yang banyak pada dirinya, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yang seperti ini diancam oleh Rasulullah SAW, seperti disebutkan di dalam hadis, dia masuk ke dalam neraka karena dia bukan mati berjihad, tetapi dia mati bunuh diri, waliyadzubillah. Oleh karena itu jangan tertipu sebagian orang yang mengatakan misalnya bom bunuh diri, atau dia mengatakan ini bom bunuh diri itu syahid dan sebagainya, karena orang yang berperang bersama Rasulullah SAW saja, yang kemudian dia melakukan penyelisihan di dalam jihad tersebut, dia justru diancam oleh Rasulullah SAW dengan api neraka. Atau ada yang berperang bersama Rasulullah SAW, lalu dia mengambil rampasan perang sebelum dibagi oleh Rasulullah SAW atau oleh pemimpin, dia itu diancam oleh Rasulullah SAW dengan api neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, kalau kita mau melakukan amal saleh, kebajikan, ketaatan, ibadah apapun, maka dua hal yang harus kita perhatikan, dan ini kita sebutkan pada majlis sebelumnya. Pertama adalah memperhatikan ikhlas di dalam amal perbuatan tersebut. Kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, harus dengan dasar ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya, di ujung pembahasan ini, hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan pentingnya kita untuk bersungguh-sungguh menjaga niat kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan di dalam amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga agar kita dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang kena dengan musibah, bencana, agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diringankan musibah mereka, dan agar mereka bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka dan kita semua kepada jalan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan meridai kaum muslimin yang berada di dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam ketaatan dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.